Bal. Ah, Enak. yuk. Gimana? Rasanya lembut. Enak. Kita cobain ya. Yuk, boleh, boleh. Sudah enak. Mantap. Enak. Enak. Enak banget. Enak. Assalamualaikum semuanya. Itu tadi testimoni dari Kek Potong. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Asai Taehyung. Oke, selamat menonton. Dadah. Sekarang siapin bahan-bahannya dulu ya. 6 butir telur ayam, kemudian 125 gram tepung terigu. Di sini Teteh pakai tepung terigu protein sedang. 225 gram gula pasir. Kemudian 175 gram minyak sayur. 50 gram coklat bubuk. 100 gram dark cooking coklat yang sudah dipotong kecil-kecil. Dan yang terakhir setengah sendok teh emulsifier. Di sini Teteh pakai SP, boleh juga pakai TBM atau opalet ya. Didihkan sedikit air. Ini kurang lebih sekitar 200 ml. Kalau sudah mendidih, matikan apinya supaya lebih hemat. Ini tetap bisa melelehkan coklat ya. Masukkan dark cooking coklat di gelas stainless. Kemudian tim dark cooking coklat sampai meleleh. Selama ditim sambil diaduk-aduk terus. Ini sudah mulai meleleh. Kalau sudah meleleh seperti ini, angkat. Kemudian tuangkan di mangkuk. Campurkan dengan 175 gram minyak sayur. Masukkan semua minyaknya sambil diaduk perlahan. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian sisihkan. Lanjutkan lagi, campur dan ayak tepung terigu dan coklat bubuk. Kalau nggak punya tepung terigu protein sedang, boleh juga pakai tepung terigu protein rendah ya. Dua-duanya sama-sama lembut hasil cake-nya. Ayak sampai halus. Kalau halus nanti lebih mudah tercampur rata saat dicampurkan dengan adonan lainnya. Jika masih ada yang bergerindil seperti ini, tinggal diratakan aja pakai sendok, jadi jangan dibuang ya. Setelah itu sisihkan. Panaskan oven terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Kalau yang nggak punya oven, panasin kukusan sampai mendidih ya. Sekarang siapkan mixer, masukkan 6 butir telur ayam. Kemudian masukkan gula pasir. Masukkan lagi emulsifier, di sini Teteh pakai SP. Nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling tinggi. Mixer kurang lebih sekitar 10 menit atau sampai mengembang kental putih berjejak. Untuk kecepatan tidak perlu sama karena setiap mixer itu tidak sama ya kecepatannya. Nah, kalau sudah 10 menit, matikan dulu mixernya, dicek apakah sudah berjejak, artinya saat diangkat jatuhnya itu perlahan si adonannya. Kalau sudah, nyalakan lagi mixer di kecepatan yang paling rendah, kemudian masukkan lelehan coklat yang sudah dicampurkan dengan minyak sayur.
Oh ya, usahakan saat dicampurkan dengan adonan ini, lelehan coklat dan minyak sayurnya sudah suhu ruang ya, artinya tidak panas, karena bisa menyebabkan adonannya itu turun. Jadi tunggu dulu sampai suhu ruang, kemudian masukkan lagi campuran tepung dan coklat bubuk yang sudah diayak, mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Ini sebentar aja, matikan mixernya. Karena kalau terlalu lama hasil adonannya bisa turun. Karena ini belum tercampur rata, Teteh aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik. Caranya dengan cara diputar kiri kanan dan usahakan sampai ke dasar loyang ya saat diaduk dengan spatulanya. Ke dasar loyang, kemudian sambil diputar kiri kanan. Perlahan aja sampai tercampur rata. Dan kalau sudah tercampur rata, tinggal dituangkan ke loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dioles dengan margarin dan dialasi kertas roti, atau bisa juga dioles dengan semir loyang yang biasa bunda-bunda pakai di rumah ya. Jadi kalau nggak punya kertas roti, nggak mesti harus pakai kertas roti. Karena Teteh lagi ada kertas roti di rumah, Teteh pakai kertas roti karena lebih mudah diangkat saat cake sudah matang. Setelah itu hentakan adonan sebentar supaya udara-udara yang terperangkap di adonan itu bisa keluar. Masukkan ke dalam oven, panggang dengan suhu 170 derajat, api atas bawah selama 50 menit atau sesuai oven masing-masing. Setelah 50 menit, keluarkan cake dari oven. Tes kematangan dengan cara tes tusuk. Kalau sudah tidak ada adonan basah yang menempel, berarti sudah matang ya. Kemudian taruh di cooling rack, tunggu sampai uap panasnya keluar. Kalau sudah tidak terlalu panas, keluarkan cake dari dalam loyang. Ini bagian atasnya kering dan gak rata, jadi Teteh ratakan dengan pisau. Buat yang nggak punya oven, cake ini bisa dikukus ya. Kalau dikukus hasilnya lebih moist dan lembut, tapi di oven juga tetap lembut kok. Di bagian atasnya diratakan, karena bagian atasnya ini kering banget. Tadi Teteh pakai api atas bawah. Kalau untuk oven listrik, biasanya pakai api atas bawah, tujuannya supaya cake bisa matang secara merata. Jadi sesuaikan dengan oven masing-masing yang ada di rumah ya. Bagian pinggirannya juga jangan lupa untuk diratakan. Setelah diratakan seluruh permukaan dan pinggirannya, kemudian pas kertas rotinya ya. Setelah itu, dinginkan cake di cooling rack supaya panas di atas dan di bawah cake bisa keluar. Dan ini hasil potongan cake tadi, yang bagian atasnya masih bisa dimakan ya. Sekarang lanjut untuk siraman bagian atas cake-nya. Di sini Teteh pakai coklat susu. Kalau nggak punya coklat susu, bisa juga pakai dark cooking coklat. Buka kemasan coklat susunya. Setelah itu potong kecil-kecil menggunakan pisau. Tujuannya dipotong kecil-kecil supaya lebih mudah meleleh saat ditim. Sekarang siap untuk ditim. Tim sampai meleleh seperti ini ya. Dan untuk cara tim coklat tadi sudah disebutkan di video awal. Setelah itu siramkan lelehan coklat susu di atas cake yang sudah didinginkan dan diratakan bagian atas dan pinggirannya. Siramkan secara merata ke seluruh cake. Untuk bagian bawahnya sudah Teteh alasi dengan kertas roti ya. Jadi ketika lelehan coklatnya itu jatuh ke bawah, coklat masih bisa digunakan.
Bisa dilelehkan lagi atau bisa langsung dimakan juga bisa. Jadi nggak ada yang mubazir terbuang. Kalau bisa bawahnya dialasi dengan kertas roti. Kemudian ratakan bagian atas dan pinggiran-pinggirannya dengan sendok. Setelah itu tunggu sampai coklatnya mengeras. Sekarang sudah mengeras coklatnya, kemudian angkat dari cooling rack. Sekarang siap untuk dipotong-potong. Potong-potong sesuai selera. Di sini Teteh dapat 25 buah cake potong. Oh ya, buat yang nggak punya coklat susu atau dark cooking coklat buat siraman di atasnya, bisa juga pakai buttercream. Oleskan ke seluruh permukaannya sebelum dipotong-potong. Setelah dioles buttercream, bisa dikasih topping sesuai selera. Saat memotong harus perlahan ya, supaya coklatnya itu nggak retak. Setelah itu sisihkan. Sekarang potong-potong coklat putih. Potong kecil-kecil, tujuannya supaya mudah saat ditim. Ini sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian masukkan ke gelas stainless dan tim sampai meleleh seperti ini. Untuk coklat putih di timnya nggak perlu sampai mendidih ya airnya, jadi nggak perlu panas banget, dia bakal meleleh. Nggak mesti pakai coklat putih, bisa juga pakai coklat warna-warni. Setelah ditim, masukkan ke gelas yang sudah dikasih plastik segitiga. Tujuannya supaya lebih mudah saat disemprotkan di atas cake potong yang sudah dikasih lelehan coklat tadi. Gunting bagian atas plastik segitiga yang sudah dikasih coklat putih, kemudian semprotkan di atas cake coklat yang sudah dikasih lelehan coklat dengan motif zigzag, atau bisa juga sesuai selera, atau tanpa topping coklat putih juga tetap cantik, bisa langsung dikasih semprotan buttercream atau sesuai selera. Setelah itu kasih choco balls supaya lebih manis. Oke, itu dia cara membuat cake potong. Jangan lupa dicoba ya, dan buat yang sudah coba di rumah, jangan lupa share di media sosial dengan hashtag #asaitaeyung. Terima kasih sudah menonton.